Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, halo, apa kabar kalian semua? Untuk kalian yang berbintang Capricorn. Capricorn, di sini aku akan melihat untuk cinta kamu dulu ya, Capricorn. Oke. Di sini aku melihat kamu itu masih terombang-ambing dengan hubungan yang belum 100% melepaskan. Kamu terombang-ambing dengan orang yang mungkin, atau aku nggak tahu ya, ada hubungan apa ya dengan orang ini, tapi dia juga tidak sendiri. Kamu masih mikirin orang ini sebetulnya, tapi berusaha untuk sabar dan move on. Kartu Eight of Pentacles di sini artinya ada usaha kamu untuk pelan-pelan beranjak move on. Tapi dikala kamu move on, kamu tuh menimbang-nimbang, apakah aku tuh sudah yakin betul dengan perasaan aku? Karena aku melihatnya juga di sini, kamu tuh masih terkoneksi dengan orang yang sudah terkoneksi juga dengan orang lain gitu ya, kayak ada hubungan third party di sini. Jujur aja kalau masalah perasaan ini udah pasti third party. Segala sesuatu yang berbentuk tiga tuh pasti ketidakstabilan gitu loh. Aku juga melihat di sini sebetulnya kalau terkait dengan perasaan, kamu di sini juga fokus. Jadi kamu tuh kayak terbagi antara kamu mau move on dan juga kamu mau fokus dalam keuangan. Kalau keuangan juga di sini nanti kita bahas di bawah, tapi kalau secara perasaan di sini kamu tuh butuh supportive friend supaya membuat kamu tuh kuat gitu loh. Karena efek-efek dari orang masa lalu ini masih ada ya. Jadi masih galau, masih kayak aduh aku harus gimana ya. Kayaknya kok udah tahu dia jahat, udah tahu dia sudah punya yang lain, tapi aku tuh masih seperti kayak galau gitu loh, makin mikirin, makin penasaran keadaan dia gimana. Oke. Sebenarnya kamu tulus sama orang ini, tetapi ketulusan kamu tuh tidak dibalas dengan kejelasan yang kamu mau gitu loh ya. Di sini berakhirnya adalah apa? Kamu tuh nanti akan ada pencerahan dan kamu tuh masih berusaha untuk move on. Tapi bisa aja sih, kamu tuh ada merasakan kedamaian sendiri, itu juga ada. Karena orang ini juga tidak memberikan kejelasan sama kamu, hubungannya tuh maunya gimana, ya. Setiap kamu ngomong, pasti di sini ada komunikasi yang menyakitkan gitu loh. Tapi kamu juga khawatir sama dia, even kamu sudah disakiti. Kadang-kadang di sini masih seperti kayak butuh ketarik lagi. Jadi kamu tuh nggak move on gitu loh, Capricorn. Susah sih kalau kamu tuh memang dalam perasaan sama seseorang, tapi orang itu nggak bisa kamu miliki, nggak bisa memberikan apa yang kamu mau. Itu jatuhnya akan menyiksa diri kamu sendiri. Padahal sebetulnya kalau kamu sendiri di sini ya, kamu bangkit, itu akan jadi satu keberhasilan buat kamu. Akan ada hal bagus yang ibaratnya mendampingi kamu gitu loh. Kamu nanti akan dapat keberuntungan lain. Mungkin akan dapat gantinya, tapi kamu harus selesai dulu. Intinya rilis dulu. Fokus sama yang lain dulu. Di sini aku melihat juga ya, dari masalah keuangan ya, ada kecemasan. Di sini ada satu kayak sesuatu yang kamu tunggu itu untuk menunggu
hasil di masa depan yang belum pasti. Mungkin awal-awalnya kamu seneng, lama-lama kamu tuh kebingungan sendiri karena mungkin energi kamu tuh ada kesedihan di sini dalam hal bisnis atau apapun. Tetapi di sini aku lihat juga kamu itu lebih kayak mengharapkan sesuatu yang lebih dari yang kamu kerjakan yang kecil ini gitu loh, dan itu membuat kamu tuh galau, kira-kira gimana ya aku bisa bangkit lagi gitu loh. Karena di sini tuh ada satu, aku bilang, karma yang kamu harus jalanin terkait dengan masalah keuangan. Kamu tetap harus memperjuangkan, harus memutus karma itu dengan cara pikirin hal-hal yang ada sekarang gitu. Gak usah mikirin atau mengharapkan hal-hal yang jauh ke depan. Apa yang bisa kamu lakuin sekarang, lakuin sekarang ya. Kita klarifikasi dulu. Judgment, Knight of Sword, Two of Sword, Nine of Sword. Karena nih energinya energi sedih gitu loh, sedih, galau. Kamu tuh kayak ingin memperjuangkan sesuatu di sini tuh. Ada yang stuck, ada yang nih. Aku takutnya kalau misal kamu kerja sama-sama orang akan jadi cekcok mulut. Intinya kamu tuh harus sendiri lagi. Gini ya, teman-teman, aku udah dapet nih pesannya. Kamu tuh kayak memberikan kesempatan sama orang, mengharapkan bahwa sesuatu akan dikelola dengan baik. Tapi di sini ada kestagnansi dan terjadi adanya ribut-meribut. Aku nggak tahu ya masalah apa. Kalau masalah bisnis ya masalah bisnis yang diributkan, uang atau apapun. Di sini ternyata toh intinya kamu tuh harus sendiri gitu loh. Tetap kamu sendiri yang harus show off, one man show. Kamu nggak bisa kerja sama-sama orang. Jangan coba-coba kerja sama-sama orang gitu loh. Di sini aku melihat sesuatu yang stagnan. Klarifikasinya sama Seven of Pentacles. Artinya sesuatu itu akan cerah kalau kamu mengerjakan sendiri. Kita lihat energi dari cakranya ya. Nasihatnya apa? The Empress, The Moon, The Magician, Ace of Wands, dan ada Three of Wands. Kalau aku bilang, tentukan sebuah pilihan yang baik untuk dirimu sendiri, teman-teman. Jangan kamu tergantung dengan orang lain. Jangan namanya kamu sendiri juga nggak jelas maunya apa ya. Aku melihat juga di sini kamu tuh harus ada namanya be a creative, be a someone who has power. Kamu harus punya power sendiri untuk menentukan apa yang kamu mau lakukan supaya kamu tuh nggak ditipu, nggak nggak dimanipulasi. Karena kalau kamu sudah nyaman sama orang, kamu tuh pasti akan all out, sementara dia nggak all out sama kamu. Makanya kamu di sini banyak kayak ketemu sama orang-orang yang sebenarnya tidak penting di hidup kamu, dan itu harus disingkirkan. Oke, kayak gitu. Kemudian dalam hal pekerjaan, nasihatnya apa dalam keuangan? Tuh, aku bilang secara sendiri ya, kamu adalah masternya. Kamu di sini yang membuat segala sesuatu keputusan. Kalau kamu suka, kamu jalani sendiri dengan cara mencari cara kamu sendiri dan buat keputusan itu. Aku tidak melihat adanya satu kerjasama atau apapun karena kamu nggak cocok untuk bekerja sama. Kamu yang harus mengikat orang. Kamu yang harus orang itu harus terikat sama kamu. Dengan begitu kamu akan jaya. Dengan begitu kamu akan mendapatkan
keberuntungan dalam hal pekerjaan ya. Intinya kamu build up dulu apa yang kamu suka di sini sesuai dengan tujuan-tujuan kamu. Kalau misalnya sudah, ya kamu harus hire orang itu, jangan kerja sama, tapi kamu harus mengikat seseorang ya. Mengikat dalam arti dia harus bekerja buat kamu, tapi bukan partner bisnis. Kamu harus kerja sendiri sebetulnya. Gunakan kepintaran kamu, gunakan kreativitas kamu untuk membuat sesuatu itu menjadi menghasilkan. Itulah intinya. Jangan sampai intinya teman-teman kamu tuh kayak orang yang dibodohin ya, karena kamu harus ada pengecekan, harus check and recheck. Oke? Aku melihat di sini cakranya yang paling aktif. Kalau untuk semua cakra harus diaktifkan, karena kamu mungkin orangnya terlalu mellow ya, terlalu independen, makanya semuanya harus dibersihkan cakranya. Dari mulai ini hampir semua cakra sih. Nah, kalau keuangan di sini yang penting adalah emotion sama kreativitas kamu dalam menjalankan sesuatu itu harus kamu lead sendiri. Kalau ini mulai dari masalah hati, masalah perasaan, masalah intuisi, masalah emosi, masalah pengaruh seseorang ya kehidupan kamu, dan masalah personal life kamu, itu harus kamu benerin cakranya. Di sini ada cakra cakra jantung ya, kemudian juga ada cakra tenggorokan, ada cakra pelvis, kemudian ada cakra sakral, dan juga ada cakra solar plexus untuk kreativitas, cinta, dan lain-lain. Ini semua harus dibersihin, caranya dengan meditasi. Oke, sekian pembacaan dari aku. Capricorn, kamu harus bersihin semua cakra kamu ya. Yang penting-penting di sini hampir semua cakra kamu harus bersihin. Gitu. Oke, see you when I see you. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. Bye-bye.